Teman-teman, kita lanjut ke bagian 2. Kita akan mempelajari mekanisme atau sistematika pasar. Oke, yang pertama, kita diminta mengidentifikasi mana yang merupakan pasar persaingan sempurna. Oke, kita cek satu-satu. Nomor satu, jumlah pembeli dan penjual sama banyak. Ini benar, teman-teman. Ini ciri pasar persaingan sempurna ya, yang paling dominan ini. Yang kedua, pemerintah ikut serta menentukan harga. Ini bukan, teman-teman. Kenapa bukan? Karena ini kalau pemerintah udah ikut campur itu biasanya dia nggak persaingan sempurna. Bisa jadi pasar monopoli atau pasar yang ya intinya pasar tidak sempurna. Karena pasar yang sempurna adalah pasar yang nggak ada campur tangan pemerintah. Maka nomor dua bukan. Yang nomor tiga, barang yang dijual bersifat homogen. Ini benar, homogen artinya barangnya sama, teman-teman. Contohnya apa sih? Pasar persaingan sempurna ini contohnya pasar buah, teman-teman. Itu kan barangnya sama ya, homogen. Misalkan buah ya mangga, mangga aja gitu. Walaupun tipenya beda-beda kan dia mangga. Ya kan ada pedagang yang jual mangga sama rambutan gitu. Ya itu udah pasar yang berbeda. Pasar mangga dan pasar rambutan. Gitu. Pasar itu bukan bukan fisiknya tempat jual belinya teman-teman, tapi pasar itu adalah eh, di mana penjual dan pembeli itu memperjualbelikan barang. Jadi bukan ke tempatnya tapi ke barangnya. Jadi kalau barangnya berbeda yaitu beda pasar, bukan tempatnya yang berbeda. Gitu. Definisinya seperti itu, teman-teman. Nomor 4, penjual sebagai price maker, bukan. Penjual ini price taker. Ya, price taker. Price maker ini artinya penjual itu bisa membuat harga, bisa menentukan harga. Jelas nggak bisa. Kenapa? Karena dia ada di pasar persaingan sempurna, penjualnya banyak. Harga yang berlaku di pasar misalkan mangga 1 kilo 23.000. Kalau dia mau menjual 1 kilo 50.000, apakah bisa? Jelas nggak bisa karena nggak ada yang akan beli. Terlalu mahal. Kalau dia jual dengan harga 10.000, apakah bisa? Nggak bisa karena harga kulaknya aja lebih tinggi dari itu, dia rugi. Maka dia sebagai price taker. Dia cuma menerima harga pasar, mungkin marginnya sedikit aja gitu. Nggak bisa sebagai price maker. Nomor 5, informasi pasar lengkap. Nah, ini asumsi pasar persaingan sempurna, teman-teman. Maka jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Selanjutnya yang B. Sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar ini yang menekankan pada kebebasan individu untuk berkreasi dan bersaing ya teman-teman, tanpa ada campur tangan pemerintah. Nomor satu, produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Ini jelas salah. Ini adalah eh, sistem ekonomi campuran yang berlaku di Indonesia seperti ini. Teman-teman bisa cek regulasinya ada di Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 2. Itu mengatur tentang bahwa sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak kayak tanah, air gitu dikuasai oleh negara gitu ya. Nomor 2, masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih jenis usaha. Ini benar, ini ciri khas ekonomi pasar, ekonomi liberal. Nomor 3, kebijakan perekonomian sepenuhnya ditentukan pemerintah. Nah, ini malah salah. Ini eh, terpusat, teman-teman. Ekonomi terpusat atau komando. 4, modal memegang peranan yang penting. Nah, ini benar, teman-teman. Jadi, produksi itu ditentukan oleh modal. Ditentukan oleh siapa yang memiliki modal, bukan ditentukan oleh pemerintah gitu. Pembandingannya dengan ekonomi terpusat. Kalau nomor 5, pembagian pekerjaan ditentukan pemerintah, ini ekonomi terpusat, jelas. Nomor 6, alat produksi dimiliki oleh perorangan atau swasta. Ini benar, ini ciri khas ekonomi pasar. Maka jawabannya 3, 4, dan 6. Oh, ada nggak? Oh, ada. 2, sorry. 2, 4, dan 6. Ya, yang E. Oke, lanjut ke 26. Nah, ini yang ekonomi komando, teman-teman. Kita cek satu-satu. Permasalahan ekonomi dipecahkan berdasarkan kebiasaan. Berdasarkan kebiasaan ini sebenarnya bisa sih, tapi condongnya itu ke anu teman-teman. Condongnya ini ke antara ekonomi tradisional atau ekonomi campuran. Maka eh, bukan ciri khas ekonomi komando gitu ya. Ini bisa tradisional, bisa
campuran. Nomor dua, pemerintah menentukan aktivitas ekonomi. Jelas, betul. Tiga, pasar merupakan fokus kegiatan ekonomi. Jelas, salah. Ini punyanya pasar liberal. Nomor empat, adanya prinsip kebersamaan atau kolektivisme. Nah, ini benar, teman-teman. Karena ekonomi komando yang mutlak itu kan di sistem ekonomi komunisme ya. Jadi komunisme itu teman-teman itu sebenarnya bukan ideologi politik, itu adalah ideologi ekonomi. Asalnya dari ideologi ekonomi. Komunisme itu ideologi ekonomi yang bilang bahwa semua masyarakat itu kelasnya sama dan mereka semua berkontribusi ke ekonomi dengan pembagian yang sama. Jadi modal itu dibagi rata semua masyarakat, nggak ada yang modalnya lebih banyak gitu. Lalu nanti hasilnya juga dibagi rata itu sistem ekonomi komunisme atau komando. Nah, di situ kan ada prinsip kebersamaan ya teman-teman, bahwa mereka bersama-sama bekerja gitu. Itu ciri khas banget sih dari ekonomi komando. Kebalikannya ekonomi liberal. Kalau ekonomi liberal ini condong ke individualis karena setiap orang mengejar uh, kepuasan atau keuntungannya sendiri-sendiri. Itu bukan hal yang buruk, tapi itu ciri khas liberalisme, teman-teman. Lawan katanya dari apa komunisme atau komando gitu ya. Jadi sebenarnya ideologi-ideologi yang kita belajar di sejarah paham-paham dunia itu berakarnya dari ideologi ekonomi, barulah dia menjalar ke ideologi politik, teman-teman. Yang nomor lima, tidak memiliki kebebasan memilih lapangan pekerjaan dan lapangan usaha. Ini benar karena semuanya ditentukan oleh pemerintah atau ditentukan bersama-sama. Itu gitu, maksudnya individu itu nggak punya kebebasan, ya udah ditentukan gitu. Kalau yang nomor enam, terdapat persaingan itu jelas liberal. Maka jawabannya adalah yang 245 C. Itu untuk nomor 26. Kita lompat ke nomor 45, masih tentang ekonomi pasar, sistem ekonomi ya. Kalau tadi pasar, lalu komando, sekarang pasar lagi. Nomor satu, berdasarkan kebiasaan ya. Ini tadi termasuk bisa tradisional, bisa campuran ya teman-teman. Kalau yang nomor dua, pasar merupakan fokus kegiatan ekonomi. Ya, ini benar. Ini ciri khas liberalisme, pasar ekonomi pasar. Nomor tiga, adanya prinsip kebersamaan, bukan? Kita udah tahu tadi ini punyanya komando. Terdapat kebebasan memilih lapangan pekerjaan. Nah, ini punyanya Pak ekonomi pasar dan juga terdapat persaingan itu juga ciri ekonomi pasar. Maka jawabannya 2, 4, dan 5. Oke, lanjut nomor 66. Ciri ekonomi pasar. Ini kita lihat satu-satu aja. A1, siapapun boleh mendirikan perusahaan. Ini benar. Itu punyanya ekonomi pasar atau liberal. Nomor 2, di negara tersebut yang ada hanya perusahaan milik pemerintah. Ini komando. Jelas. B1, setiap orang bisa memiliki apa saja yang dia kehendaki. Ini betul, liberal. Yang B, air, langit, bumi, beserta isinya adalah milik negara. Ini komando, teman-teman. C1, setiap orang bekerja dan ditempatkan oleh pemerintah untuk kepentingan negara. Ini komando juga. Kalau C2, setiap orang berhak mengembangkan diri. Ini ciri khas ekonomi liberal. Maka jawabannya adalah A1, B1, dan C2. Yang A. Itu untuk soal teori, teman-teman. Kita lanjut ke soal hitungan. Masih di sistematika pasar. Nomor satu, kita diminta untuk membuat fungsi permintaan. Rumus yang biasanya teman-teman, P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 sama dengan Q2 min Q1. Yuk kita masukkan. P tetap, P1 harga barang pertama 25.000 per harga barang kedua 20, harga pertama 25. Berarti 20 dikurangi 25 minus 5.000. Sama dengan Q tetap, Q1 180, Q2 200, berarti selisihnya adalah 20. Kemudian dikali silang teman-teman. Ini kali ini, kemudian ini kali ini. 20 kali P jadi 20, 20 kali
min 25.000 jadinya berapa? 5.000 dikalikan 20 hasilnya 500.000. Lalu min 5.000 Ki. Itu cukup nggak ya? Nah, di sini. Lalu min 5.000 dikalikan min 180 jadi 900.000 plus 900.000. Oke, kita jadikan satu ruas min 5.000 Ki. Eh, ini pindah ke sana jadi plus ya teman-teman. Berarti 900.000 plus 500.000 hasilnya 1,4 juta 400. Lalu semuanya dibagi 20 biar kita nemu fungsinya. P-nya berarti min 5.000 bagi 20 jadinya min 250 I tambah 1.400 bagi 20 jadi 70.000. Nah, ini. Oke, kita ketemu jawabannya yang B. Ups. Oke, gitu ya. Lanjut ke nomor 2. Fungsi permintaan. Ini nomor 1, 2-nya hitungan ya teman-teman. Ada di bagian agak belakang. Bukan nomor 1, 2 yang awal. Selanjutnya kita diminta untuk eh, keseimbangan pasar setelah pajak. Nah ini. Pajak teman-teman. Kalau di mekanisme pasar, pajak dan subsidi itu pengaruhnya ke supply atau penawaran teman-teman. Pajak dan subsidi itu pengaruhnya ke penawaran. Kenapa gitu? Misalkan gini, kalau pajak itu makin tinggi, biaya produksi itu akan makin tinggi tahu teman-teman. Karena perusahaan itu harus bayar juga ke pemerintah. Maka biaya produksinya tinggi. Karena biaya produksi tinggi, ya produksinya harus berkurang, suplainya berkurang. Sebaliknya kalau ada subsidi, pemerintah ngasih subsidi, misalkan subsidi produksi gitu ya, atau subsidi modal tunai. Nah, berarti kan produksinya bisa bertambah, maka penawarannya akan bertambah. Gitu. Konsepnya gitu dulu, teman-teman. Nah, di sini ada pajak dan diketahui fungsi penawaran, QS gitu. Fungsinya Q. Kita diminta nyari keseimbangan, kita tulis dulu deh. QD sama dengan QS ya. 100 min 5P. Nah, di sini fungsi awalnya min 40 plus 5P untuk supply. Tapi ada pajak, pajaknya Rp2 per unit, pajak per unit. Nah, pajak ini logikanya ya teman-teman, pajak itu kan pajak akan meningkatkan harga, ya kan? Karena kalau eh, perusahaan itu dikenai pajak tambahan sama pemerintah, ya harga jualnya akan makin tinggi. Atau pajak akan mengurangi quantity karena perusahaan diberi pajak sama pemerintah, maka karena biaya produksinya banyak, dia kesulitan untuk produksi jumlah besar, maka produksinya jumlahnya dikurangin. Gitu. Oke, dari situ. Di sini kan diketahui fungsi Q, diketahui fungsi Q lalu diketahui pajak. Nah, di sini kita lihat pajak itu kan mengurangi Q ya. Maka kita harus kurangkan min 40 plus 5P dikurangi pajaknya 2. Tapi teman-teman, kita harus menguranginya itu P-nya. Jadi dikurung gini teman-teman. Ya, jadi caranya gitu. Kalau yang diketahui QS, kalau yang diketahui PS nggak perlu dikurung, gitu ya. Ini diingat-ingat, nih diingat-ingat, harus dikurung. Oke, kita lanjutkan aja penghitungannya. Min 40 plus ini dikali distribusi ya, 5P min 10. Jadikan satu ruas, misalkan P-nya kita taruh sebelah kiri deh. Berarti min 5P dikurangi 5P min 10P min 40 dikurangi 10 jadi min 50 min 50 dikurangi 100 berarti min 150 ya.
Kiri kanan dibagi P, sorry, dibagi min 10, jadi P-nya kita nemu 15. Pertama ini. Lalu kita diminta mencari keseimbangan pasar setelah pajak. Nah, ini kita masukkan ke KIDE, teman-teman. Kita masukkan ke KIDE. Kenapa? Kalau kita masukkan ke QS, takutnya kita bingung. Karena kan ada QS yang sebelum pajak, ada yang setelah pajak nih. Takutnya bingung. Maka kalau udah ketemu kayak gini, kita masukkan aja ke KIDE. 100 dikurangi 5P. Nah, P-nya itu 15. Berarti Q-nya 100 dikurangi 5 dikali 15, 75. Berarti Q-nya adalah 25. Nah, ingat teman-teman, keseimbangan itu urutannya adalah I, P. Jadi kuantitinya dulu baru harga. Maka jawabannya adalah 25,15. 25,15 yang C. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Nah, sekarang kita ketemu dengan elastisitas. Kemarin aku udah bahas tentang pola pikir atau cara cara logika elastisitas itu kayak gimana. Jadi elastisitas itu persentase perubahan harga itu berdampak pada persentase perubahan kuantitas. Ini gitu. Jadi harga berubah titik-titik persen, maka kuantitas akan berubah titik-titik persen. Itu teman-teman. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah E, elastisitas ya. Itu P per Q dikali delta Q per delta P. Ini P1 dan Q1. Gitu. P1-nya berapa? Harga pertama 20.000. Kuantitas pertama adalah 100. Lalu delta Q. Pastikan angkanya positif teman-teman, nggak usah minus. Kita cari selisihnya aja, bedanya berapa gitu. Kuantitasnya dari 100 jadi 75, berarti beda 25. Lalu harganya dari 20.000 jadi 25.000, berarti harganya beda 5.000. Kayak gini. Mau dicoret silakan. Nih, bisa. Coret lagi ini juga bisa. Nih, jadinya 2 dikali 25 berapa? 50 per 10 dikali 5, 50. 50 per 50 hasilnya 1. 1 ini termasuk elastis unit, teman-teman, yang C. Elastis unit ini kalau sama dengan 1, kalau elastis itu lebih dari 1, ini elastis kurang dari 1, ini elastis sempurna itu 0, elastis sempurna itu tak hingga. Oke, gitu ya teman-teman. Kita lanjut nomor 7. Keseimbangan pasar lagi. Oke. Nah, ini lebih rumit lagi karena kita belum ketemu fungsi penawaran dan permintaan. Kita harus cari dulu ya teman-teman. Cara bacanya gimana? Cara bacanya kita tentukan dulu kita mau bikin yang mana. Kita mau bikin yang permintaan dulu atau yang penawaran dulu. Misalkan kita bikin permintaan dulu ya teman-teman. Kalau kita mau bikin permintaan dulu, maka kita harus kita harus melihat tingkat harga dan jumlah barang yang diminta. Jadi dua kolom itu aja yang kita lihat. Yang paling kanan kita abaikan dulu. Oke, coba kita cari. Ini di batasin dulu deh. Oke. Nah, oke. Kita cari jumlah barang yang diminta dulu. Rumusnya P min P1 sama dengan P2 min P1 sama dengan, sorry, P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Oke, P tetap P. Harga pertama adalah 5.000. Nih, lihat yang ini teman-teman. Nih, lihat dua ini. P2 itu 10.000 dikurangi P1 5.000. Berarti beban harganya 5.000. Q-nya tetap. Q1-nya 50. Q2 30. Q1 50. Maka 30 kurangi 50 jadi min 20. Nih. Oke, kita lanjutkan.
dikali silang, gini, lalu yang ini, min 20P, min 20P ditambah, berapa ini, 100.000 ya? 1, 2, 3, 4, 5, ya. Sama dengan 5.000 Ki min 250.000. Oke, yang angka kita jadikan satu ruas. Ini kita pindahkan ke kanan, jadinya minus, maka 5.000 Ki dikurangi 250 dikurangi 100.000, berarti kurangi 350.000. Kiri kanan kita bagi min 20 ya. Ini jadi min berapa? 250. Ini jadi plus 17.500. Benar nggak? Oke, benar. Kita udah nemu ini P apa teman-teman? Diminta, berarti P demand. Kalau udah nemu P demand, kita nyari P supply. Kalau nyari P supply, kita perhatikan kolom ini dan kolom ini. Gitu. Yang ini tingkat harga dan juga jumlah barang yang ditawarkan. Oke, P min P1, rumusnya sama ya teman-teman ya. Enggak usah ditulis ulang deh. Rumusnya ini pokoknya. Oke, P P min 5.000 per 5.000 ini sama dengan Ki dikurangi Ki 1 30, Ki 2 50, maka 50 kurangi 30 jadi 20. Dikali silang lagi, geser. Dikali silang lagi, kali ini, lalu ini yang dikali, gitu ya. 20P min berapa ini? 10, 100.000. Di sini. Nah, ini aja. Sama dengan 5.000 Ki dikurangi 150.000. Jadikan satu ruas juga. Ini dipindah kanan. Dan ini ditambah. Berarti 5.000 Ki ditambah, sorry, 150.000 min 150 ditambah 100 berarti min 50.000. Nah, gini. Kemudian kita bagi dengan 20. P-nya adalah 250 Ki dikurangi 2.500. Oke, ini adalah PS teman-teman. Kita udah ketemu PD, kita udah ketemu PS. Maka langkah selanjutnya adalah kita tentukan keseimbangannya. Kita tentukan keseimbangannya adalah di PD sama dengan PS ya teman-teman. Min 250 Ki tambah 17.500 sama dengan 250 Ki min 2.500. Ki-nya jadikan satu ruas, ini pindahkan kiri, jadinya min 500 Ki. Sama dengan ini pindahkan ke kanan, jadinya berapa? Min 2.500 berarti min 20.000. Kiri kanan dibagi min 500, jadinya 40. Nih, Ki-nya 40 unit teman-teman. Kita ada 6 Ki. Sekarang kita nyari harga atau P. Dimasukkan ke PD teman-teman. Masukkan ke PD. Warna gua habis. Ini deh. Masukkan ke PD. Jadinya mana tadi? Min 250 Ki tambah 17.500 ya. P sama dengan min 250, Ki-nya adalah 40 tambah 17.500. P-nya berarti berapa nih? 250 dikalikan min 250 kali 40 hasilnya min 10.000 tambah 17.500, maka P-nya adalah 7.500. Nah, nih. Jangan lupa keseimbangan itu
Q dulu baru P. Q, P gitu ya. Maka keseimbangannya adalah 40,7500. Jawabannya yang mana? P-nya 7.500, Q-nya 40. Oke, jawabannya yang D. Oke, capek ya teman-teman. Ini nomor 7, kita lanjutkan. Nomor 8, elastisitas. Ini pakai rumus yang tadi sama. Elastisitas sama dengan P1 per Q1 dikalikan delta Q per delta P. P1-nya 5.000, Q1-nya adalah 10. Delta Q, perubahan Q dari 10 ke 8, berarti turun 2. Delta P harganya naik dari 5.000 jadi 5.500, berarti beda 500. Ini diselesaikan, mau dicoret boleh. Sorry. Ini sama sini juga boleh, ini sama sini juga habis, berarti ketemu 2. Elastisitasnya 2, makanya dia jadi elastis. Ya, kalau elastis kan lebih dari 1, uniter 1, ini elastis kurang dari 1, elastis sempurna tak hingga, ini elastis sempurna 0. Ini diingat-ingat. Itu untuk nomor 8. Oke, sekarang lanjut nomor 27. Fungsi permintaan KID sama dengan min 40P plus 600. Saat harga 4.000 jumlah sepatu yang diminta berapa? Oh, ini gampang teman-teman, ini tinggal dimasukkan. Jumlah sepatu yang diminta kan Q. Q itu kan min 40P plus 600. Nah, yang ditanyakan adalah Q-nya berapa ketika P-nya 4.000. Ya udah, kita masukkan aja. P-nya diganti 4.000 tambah 600. Q-nya berarti ini berapa? Min 160.000 tambah 600. Q-nya minus 159.400. Nah, ini sebenarnya kayaknya soalnya keliru teman-teman, nggak apa-apa. Kita pilih jawaban yang ada aja, kan nggak mungkin tahu kuantitas minus gitu ya. Udah pilih yang ada aja. Berarti yang A. Untuk nomor 27. Ini nomor 28, kita diminta nyari keseimbangan lagi. Oke, kita udah dikasih fungsinya, maka tinggal diselesaikan. QD sama dengan QS. 1000 dikurangi 5P sama dengan 800 tambah 3P. P-nya kita jadikan satu ruas, misalkan di kiri, berarti ini kan jadi minus. Min 8P sama dengan, ini dipindah ke sini, jadi minus 7.000. Oh, sorry. Ini 800 ya. Berarti jadi min 200. Kemudian kita bagi min 8, berarti P-nya jadi 25. Nih, kita ketemu P-nya 25, kita masukkan ke Q-nya. Masukkan ke QD. 1000 dikurangi 5P. P-nya adalah 25. Maka Q sama dengan 1000 dikurangi 5 kali 25, 125. Berarti Q-nya jadi 875. Nah, keseimbangannya, jangan lupa, Q dulu baru P. Q, P jadinya 875,25. Nah, itu teman-teman. Yang mana jawabannya? Yang B. Oke, ini untuk nomor 28. Kita lanjutkan nomor 32. Ini juga elastisitas ya. Oke, rumusnya masih sama. P1 per Q1 dikali delta Q. Nah, ini kan sama terus ya sebenarnya. Ini untuk biar terbiasa aja teman-teman. Gitu. P1-nya berapa? Harga pertama 25.000. Kuantitas pertama 50 kilo. Dikalikan kuantitasnya berubah dari 50 ke 54, berarti beda 4. Harganya dari 25.000 ke 27.000, berarti beda 2.000. Gitu ya. Dan ini dicoret juga boleh. Yang atas 25 dikali 4 jadi 100. Yang bawah 50 kali 2 jadi 100 juga. Nah, ini ternyata dia elastisitas unit, teman-teman. Satu. Itu namanya yang C. Oke, ini untuk nomor 32. Oke, sampai situ teman-teman. Ini
materi sistematika pasar dan ini mengakhiri bagian kedua dan juga materi kelas 10 untuk USP. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kelas 11 tentang ekonomi makro. Itu teman-teman, terima kasih, selamat mempersiapkan diri.